Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Tentunya jumpa lagi dengan aku kali ini di channel YouTube aku sendiri, yaitu Aldi Subakti. Ngomong-ngomong, kali ini mau bahas apa ya? Sesuai janji aku sendiri di episode kemarin, bahwasanya aku akan meneruskan penjelasan tentang banyak beasiswa di Turki. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu ya, subscribe channel ini. Semoga sumbangsi teman-teman bisa membantu channel ini untuk terus berkembang. Baik, pada episode kemarin aku telah menjelaskan tentang beberapa beasiswa yang ada di Turki. 3 plus 9 sekitar 12 beasiswa. Nah, untuk keterangannya akan aku taruh di link komentar. Nah, di situ ada link ke channel aku tentang beasiswa yang di episode sebelumnya. Ada sekitar 11 beasiswa di Turki. Kemudian sekarang aku akan menjelaskan beasiswa tambahannya lagi. Beasiswa apa lagi sih yang ada di Turki? Kemarin kayaknya udah banyak, 3 sama 9. Terus ini apa lagi? Nah, ini teman-teman, jangan pantang menyerah dalam mencari beasiswa, karena beasiswa itu banyak sekali. Dan tentunya dengan tujuan itu kita bisa mendapatkan pendidikan yang setinggi-tingginya untuk menggapai cita-cita. Nah, kali ini beberapa beasiswa ini ditunjukkan kepada mahasiswa yang sudah terdaftar resmi di kampus-kampus yang ada di Turki. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika kita sudah resmi menjadi mahasiswa di kampus-kampus di Turki, setelah kita menyelesaikan 1 semester, itu kita sudah mempunyai nilai akademik. Nah, di kampus sendiri itu mempunyai beberapa beasiswa pertukaran pelajar lainnya. Nah, contohnya kira-kira ada 3 beasiswa pertukaran pelajar dari kampus yang ada di Turki, dan ini hampir semuanya ada. Nah, sekarang beasiswanya apa aja sih? Aku akan coba jelaskan. Kira-kira ada 3 beasiswa tambahan tersebut yang untuk pertukaran pelajar. Pertama, ada Erasmus. Kedua, ada Maulana. Ketiga, ada Farabi. Apa sih bedanya antara ketiga beasiswa pertukaran pelajar ini? Nah, kali ini akan aku coba jelaskan. Tetap stay tune, oke? Nah, pertama, beasiswa Erasmus. Erasmus ini lebih dikhususkan kepada negara-negara di Eropa. Jadi, negara di Uni Eropa itu mengadakan pertukaran pelajar dari suatu negara atau dari suatu kampus ke kampus lain. Kemudian Turki pun juga ikut andil dalam pertukaran pelajar ini di bawah naungan Direktorat Turkish National Agency, di bawah dimana ini itu Turkish National Agency dibawahi oleh Kementerian Luar Negeri. Nah, ini khusus menaungi program pendidikan dan kepemudaan antara Turki dan juga Uni Eropa, dan Erasmus ini masuk di salah satu programnya. Jadi ketika kita studi di Turki, kemudian
kita mengikuti pertukaran pelajar ini, kita bisa menuntaskan 1 atau 2 semester atau beberapa semester di negara-negara di Eropa. Dan uniknya lagi, ini bukan hanya pertukaran pelajar saja, tetapi ini juga berlaku untuk internship. Kalau di bahasa Turkinya namanya staj. Wow, menarik gak? Tambahan lagi, karena ini merupakan sebuah program beasiswa, maka dari itu, di samping kalian studi ataupun melakukan internship di Uni Eropa, kalian akan mendapatkan monthly allowance. Wah, tertarik gak? Dan tentunya ini informasi bisa didapatkan dari kampus masing-masing. Kemudian yang kedua apa ya tadi? Maulana, apa lagi nih? Untuk Maulana sendiri lebih dikhususkan ke negara-negara di Timur Tengah. Jadi, misalkan kita studi di Turki, kemudian kita mengambil 1 atau 2 semester atau berapa semester nanti di negara-negara di Timur Tengah, itu pun juga bisa melalui program beasiswa pertukaran pelajar ini. Dan karena ini sekali lagi bentuknya adalah beasiswa pertukaran pelajar, maka dari itu kalian akan mendapatkan monthly allowance. Kemudian yang ketiga tadi apa? Farabi. Apa sih bedanya lagi? Tadi ya udah Uni Eropa, kemudian ada juga Timur Tengah. Ini satu lagi apa? Asia atau gimana? Nah, Farabi ini itu dikhususkan kepada universitas-universitas yang masih dalam cangkupan Turki. Jadi pertukaran pelajar dari universitas yang ada di Turki, dari satu universitas di Turki ke universitas lain yang ada di Turki juga. Nah, contohnya misalkan aku sebenarnya kuliah di Istanbul University, tetapi aku mengikuti program beasiswa ini. Nah, dengan mengikuti program beasiswa ini, aku bisa mengambil sekitar 1 atau 2 semester atau beberapa semester itu di universitas lain yang ada di Turki juga. Nah, sekali lagi karena ini adalah program beasiswa pertukaran pelajar, maka dari itu kita pun juga akan mendapatkan monthly allowance dari pertukaran pelajar ini. Nah, tadi kan sudah dijelaskan tiga beasiswa ini dengan perbedaan masing-masing. Lalu bagaimana sih cara mendaftarnya? Nah, tentunya ini bisa didapatkan informasinya di kampus masing-masing, karena bisa jadi setiap kampus itu memiliki kualifikasi tersendiri bagi calon-calon yang akan menerima beasiswa ini. Dan kemudian biasanya ini dibawahi oleh bagian international office-nya di kampus masing-masing. Nah, lalu syaratnya apa aja sih untuk mengikuti beasiswa ini? Nah, syaratnya cukup simpel, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita sudah mengikuti aktivitas perkuliahan secara resmi, di sini maksudnya sudah masuk semester 1 dan kemudian sudah ada IP-nya. Nah, ini di luar dari yang masih mengikuti prep school atau preparation school ataupun Turkish language yang biasa kita sebut TOMER. Nah, biasanya kan beberapa universitas di Turki itu mensyaratkan sertifikat TOMER bahwasanya kita sudah lulus dalam kelas bahasa Turki, kemudian kita baru bisa masuk ke dunia perkuliahan. Nah, setelah kita mempunyai sertifikat itu, kita masuk ke dunia perkuliahan dan kemudian kita menyelesaikan minimal 1 semester. Nah, ketika kita udah 1 semester terselesaikan, otomatis kita mempunyai IP. Nah,
itulah yang menjadi salah satu syarat untuk mengikuti pertukaran pelajar ini. Jadi misalkan IP-nya harus di atas sekian dan sebagainya, baru berhak atau bisa dinyatakan qualified untuk mengikuti ujian di beasiswa ini. Kemudian biasanya ada satu tambahan lagi, yaitu bahasa. Untuk bahasa juga biasanya tergantung dari kebijakan universitas masing-masing. Biasanya ada dengan proses kalau misalkan kalian sudah mempunyai sertifikat bahasa nih ya. Kalian sudah memiliki sertifikat bahasa TOEFL, IELTS dan sebagainya, ataupun biasanya di Turki ada Yabancı Dil Sınavı gitu, YDS. Itu kalian juga bisa sertakan. Nah, dengan menyertakan sertifikat yang proven untuk menunjukkan bagaimana bahasa kita, itu kita bisa saja tidak diharuskan untuk mengikuti ujian bahasa lagi karena sudah ada nilai di sertifikat itu. Nah, tapi kalau misalkan kita nggak ada sertifikat itu, nah kita bisa mengikuti ujian bahasa yang akan diadakan oleh kampus itu. Nah, biasanya ujian bahasa ini bisa dilakukan seperti ujian bahasa Inggris, bahasa Arab, kemudian bahasa Rusia, bahasa Perancis dan sebagainya. Itu ada berbagai ujian bahasa. Kita bisa mengikuti walaupun itu hanya satu. Biasanya seperti itu. Nah, kemudian nilai dari ujian bahasa itu digabungkan dengan nilai IP. Nah, nilai bahasa sama IP digabungkan kemudian dirata-ratakan. Nah, kemudian dari beberapa besar itulah yang akan dipilih biasanya untuk mengikuti pertukaran pelajar ini. Lalu berapa sih kuota untuk beasiswa ini? Nah, untuk kuota sendiri itu berbeda-beda teman-teman. Bisa jadi setiap kampus atau satu kampus dengan kampus yang lain itu mempunyai kuota yang berbeda-beda. Kuota ini bisa saja didasari dengan pengajuan dari kampusnya ataupun jumlah mahasiswa sendiri yang ada di kampus itu, ataupun berbagai opsi yang membuat perbedaan kuota ini. Nah, tapi teman-teman jangan ragu sekali lagi untuk mencoba karena insya Allah akan ada kuota yang lebih. Maksudnya di sini kita masih mempunyai kesempatan untuk mengikuti pertukaran pelajar ini. Nah, uniknya lagi teman-teman, misalkan nih buat orang-orang S1 misalkan kita semester 1 nih udah mempunyai IP, kemudian kita mengikuti ujian untuk di tahun keduanya mengikuti program Erasmus, kemudian tahun ketiga mengikuti Maulana, tahun keempat mengikuti Farabi. Nah, itu pun juga bisa teman-teman, itu bisa kita lakukan. Nah, bisa jadi ini merupakan sebuah hal menarik bagi teman-teman untuk kuliah di Turki, karena selain kita bisa mengikuti pelajaran yang ada di Turki, kita pun juga bisa mengikuti pelajaran di negara-negara lainnya. Dan kemudian kita pun juga bisa mendapatkan wawasan tentang berbagai culture dari berbagai negara. Gimana teman-teman? Masih tertarik ya? Semoga kalian tertarik dan tetapi tetap satu tujuan, untuk tolabul ilmi, untuk menuntut ilmu. Jangan kalian atau jangan kita salah gunakan niat ini. Nah, tapi ini teman-teman ada note biasanya nih. Biasanya kalau misalkan kita sudah mengikuti program Erasmus, nah itu biasanya kalau kita mau mengikuti program itu lagi di tahun berikutnya atau di kesempatan berikutnya, ada beberapa universitas yang memberi catatan kepada kita. Maksudnya di sini adalah catatan nilai. Misalkan nilai kita sekian-sekian,
Nah, tetapi karena kita sudah mengikuti program ini, program yang sama sebelumnya, itu nilai kita akan dikurangi min 10. Nah, min 10 kalau misalkan walaupun kita dikurangi min 10 tetapi masih dalam kota listnya yang berhak untuk mendapatkan beasiswa ini, kita masih bisa ikut. Nah, tetapi kalau misalkan gara-gara dikurangi 10 kita keluar dari kota itu, nah mungkin ini adalah kesempatan bagi yang lain. Nah, meskipun seperti ini, kita masih mempunyai kesempatan untuk apa? Untuk mencoba mendapatkan yang terbaik. Apa salahnya sih kita mencoba? Toh mencobanya juga gratis. Kalau misalkan kita beruntung, alhamdulillah. Kalau misalkan kita masih belum beruntung, kita pun juga alhamdulillah. Mungkin Allah akan mempersiapkan yang lebih baik daripada ini di lain waktu, ataupun wallahu a'lam, karena itu adalah pilihan yang terbaik. Kemudian bagi teman-teman yang menginginkan untuk mengikuti pertukaran pelajar ini, nah atau pertukaran pelajar ini menjadi salah satu cita-cita kalian yang harus didapatkan, maka dari itu teman-teman nih, mulai sekarang taruh pertukaran pelajar ini menjadi list cita-cita yang harus kalian gapai. Nah, selain kita mendapatkan pengalaman yang lebih, kita pun juga akan mendapatkan sertifikat dari berbagai pertukaran pelajar ini. Dan tentunya sertifikat itu sangat membantu kita untuk ke jenjang selanjutnya. Terlebih lagi ini merupakan bisa dibilang lebih internasional. Maksudnya di sini karena ini berhubungan dari satu negara ke negara lain. Gimana teman-teman? Tertarik gak? Jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel ini. Jangan lupa share juga ke teman-teman informasinya. Jangan lupa like, jangan lupa komen. Terus dukung channel ini. Semoga informasi-informasi yang dihadirkan di channel ini, Aldi Subakti, itu berguna bagi teman-teman. Dan yang terakhir, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih telah menonton channel ini. Terus dukung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later.